Saya tidak dalam rangka mengkritik teman-teman Komisi 3, tidak. Tapi hari ini catatan bagi kami, semua ada di sana, ada Kabar Eskrim, semua, ada Direktur Krimum, ada Direktur Intel, ada semua, ada 25 orang perangkatnya menerima. Saya tidak dalam konteks membanding-bandingkan, tapi fakta ini ada yang terjadi. Apakah Komisi 3 tidak melihat ini sesuatu urgent pimpinan? Minta maaf, tolong disampaikan. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan ratusan pengacara yang tergabung dalam tim advokat penegak hukum anti premanisme ini berbuntut panjang. Hercules yang merasa tersinggung dan terganggu karena namanya disenggol atau dibawa-bawa di dalam rapat dengar pendapat di DPR itu menegaskan akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Bahkan dia telah menunjuk seorang pengacara, yakni Sunan Kalijaga, untuk menangani kasus ini, pelaporan ini, mungkin pelaporan ke polisi ya, saya kira ini kasusnya. Di luar rencana dari Hercules yang akan mempersoalkan atau menyeret ini ke ranah hukum terhadap para pengacara yang hadir itu, saya nggak tahu apakah lebih dari 100 itu semua yang gugat atau hanya Saur Siagian dan beberapa lawyer yang berbicara dalam forum kemarin itu, yang sekarang juga publik soroti itu mengapa dalam rapat dengar pendapat itu tidak ada satupun pimpinan Komisi 3 yang hadir. Baik Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, maupun 4 orang wakil Ketua Komisi 3, biasanya selalu hadir, apalagi dalam rapat-rapat kerja dengan agenda yang menjadi perhatian publik dan viral di medsos, itu kok nggak muncul kemarin itu. Dan ini tentu saja menimbulkan tanda tanya, nggak biasanya seperti ini ya. Kalau ada kasus yang heboh seperti ini kan pasti mereka biasanya akan tampil dan semuanya akan muncul, akan hadir maksud saya, dan semuanya akan berebutan berbicara. Saya cari ini siapa saja sih pimpinan dari Komisi 3 DPR RI itu. Rupanya sekarang ini tadi saya sudah sebut, ketuanya adalah Habibur Rahman, itu dari fraksi Gerindra, wakil ketua Dede Indra Permana Sudiro dari fraksi PDIP, Wakil Ketua Ahmad Sahroni fraksi Nasdem, dan Wakil Ketua Sari Juliati dari fraksi Golkar, dan ada Wakil Ketua lagi Rano Alfat dari fraksi PKB. Kalau lihat nama-namanya ini memang ada beberapa nama yang selama ini sangat populer di Komisi 3 selain Habibur Rahman, ya Ahmad Sahroni. Ini Ahmad Sahroni dari Nasdem ini bahkan paling aktif di sosial media. Ini biasanya kasus-kasus yang berkait dengan kepentingan publik ini dia pasti akan sangat aktif di media sosialnya. Anda ingat ya kasus misalnya ketika ada seorang siswa yang pada waktu itu di Surabaya ya, ada yang kasus seorang siswa diminta dipaksa menggonggong oleh seorang tua murid karena ribut-ribut di antara murid itu kan Ahmad Saroni paling aktif di sana itu ya. Bahkan kalau nggak salah dia sampai ke Surabaya ya. Nah kasus ini kok kemana ya Ahmad Saroni itu? Apakah dia sedang keluar kota, sedang berhalangan atau apa gitu? Ini memang wajar ya kalau kemudian publik ya banyak yang bertanya-tanya. Yang juga cukup mengejutkan, rapat kerja itu bahkan dipimpin oleh seorang anggota Komisi 3. Bukan salah satu wakil ketua gitu. Dan biasanya kalau ketuanya nggak ada kan wakil ketua yang memimpin. Dan ini yang lebih mengejutkan lagi, anggota Komisi 3 yang hadir itu hanya dalam hitungan jari. Itu kalau ini kan kita bisa lihat ini ya, videonya itu kan pada rapat ini, pada bagian anggota Komisi 3 itu tampak kosong melompong ini di ketiga sisi ya. Ini yang di meja pimpinan, kemudian di sebelah kanan dan kiri meja pimpinan tampak kosong gitu. Bahkan ada satu dua orang anggota DPR yang duduk di bagian belakang, jadi mengosongkan meja depannya. Dan yang duduk di meja pimpinan itu hanya 2 orang. Itu pun bukan pimpinan. Salah satunya adalah anggota Komisi 3 dari fraksi Gerindra, Bimantoro Wiono, yang bertindak sebagai pimpinan rapat. Di belakangnya duduk para staf Komisi 3, itu pun hanya tampak beberapa orang saja. Ini sangat kontras dengan para advokat yang duduk berhadapan langsung dengan pimpinan sidang. Itu jumlahnya disebutkan oleh Saur kan lebih dari 100 orang, dan sebagian itu nggak bisa masuk ke dalam ruangan,
mereka terpaksa menunggu di luar ruangan karena nggak kebagian tempat di ruang sidang. Ada apa ya kok mereka ini tidak hadir kok, dan sebenarnya kalau dari sisi untuk pengambilan keputusan nggak cukup ini, nggak quorum, tapi ya karena ini hanya rapat dengar pendapat mungkin nggak jadi masalah itu dari sisi tata tertibnya ya. Soal ketidakhadiran para pimpinan Komisi 3 dan anggota Komisi 3 yang lainnya itu tampak sekali memang Saur tidak bisa menutupi kekecewaannya ya. Ini Saur ini dia bertugas sebagai atau diposisikan sebagai penasehat dari Tumpas Preman ya, tim advokat penegak hukum anti premanisme. Ya wajar kalau para advokat khususnya Saur Siagian ini harapannya membuncah karena rapat dengar pendapat itu terlaksana setelah sebelumnya dia mengontak Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman dan hanya selang sehari kemudian langsung dijadwalkan. Dan yang dia juga lebih terkejut itu karena ketika dia menyampaikan hal itu kemudian ratusan advokat itu semua ingin ikut. Ya memang ini kasus sangat menarik perhatian publik dan bahkan ini sudah muncul di media internasional. Ini terutama saya membaca di South China Morning Post itu soal bagaimana pembangunan pabrik mobil dari Cina BYD itu yang juga diganggu oleh para preman itu sudah disoroti oleh media asing gitu ya. Ini jadi kalau kemudian Habibur Rahman responsif sebagai ketua Komisi 3 dan hanya dalam satu hari dia menjadwalkan rapat, ya berarti kan dia sesungguhnya sangat antusias ya. Tapi mengapa dia dan 4 pimpinan lainnya tidak ada satupun yang hadir? Mudah-mudahan nanti ada penjelasannya dan memang mereka ada rapat yang jauh lebih penting, misalnya dipanggil rapat dengan DP, dengan presiden atau apa gitu. Mudah-mudahan seperti itu ya. Oke. Sekarang saya ajak Anda untuk menyimak statement dari Saur Siagian ketika dia diminta untuk berbicara oleh ketua sidangnya waktu itu Bimantoro Wiono. Saya japri Pak Kapolri, saya minta waktu hari Senin Pak. Pak Kapolri bilang bagaimana Pak Saur bisa nggak hari Selasa karena saya rapat kabinet dan juga menerima tamu dan melantik. Tapi saya bilang Pak Sigit, bagi saya bukan soal Bapak pribadi sebagai pimpinan. Kenapa kami pertama temui adalah pimpinan Polri, orang atau lembaga yang paling bertanggung jawab soal maraknya premanisme. Tidak apa-apa diwakili oleh Wakapolri dan diwakili oleh Kabar Eskrim. Alhamdulillah pimpinan diwakili oleh Kabar Eskrim dengan seluruh perangkatnya. Saya tidak dalam rangka mengkritik teman-teman Komisi 3, tidak. Tapi hari ini catatan bagi kami, semua ada di sana, ada Kabar Eskrim semua, ada Direktur Krimum, ada Direktur Intel, ada semua, ada 25 orang perangkatnya menerima. Saya tidak dalam konteks membanding-bandingkan, tapi fakta ini ada yang terjadi. Apakah Komisi 3 tidak melihat ini sesuatu urgent pimpinan? Minta maaf, tolong disampaikan. Besok kami akan juga ketemu Menko Polhukam untuk menyuarakan ini. Nah, yang kedua nanti kami akan berdialog karena ini menurut kami sudah urgent, ya, sangat urgent untuk ini, sehingga dasar itulah mengapa kita akan kami lakukan. Jadi kami ada sesungguhnya mewakili 100 orang, cuman kami tahu tidak mungkin hampir semuanya mau ikut pimpinan untuk dihadir. Di luar masih ada. Di luar masih ada, saking antusiasmenya. Ada yang sebagian saya sendiri harus sidang hari ini, Pak Pimpinan. Tapi saya wakilkan, ada teman-teman juga, Petrus Balapatone itu paling sibuk itu. Iya kan, tapi karena ada urgent, ini teman-teman saya ini kemudian harus hadir. Kendati tidak bisa menutupi kekecewaannya dan sempat membanding-bandingkan dengan respon dari Kapolri, namun sebagai pengacara senior, Saur ini dia mampu mengemasnya dalam bahasa yang halus, tapi sesungguhnya sangat menohok. Dan pesan halus itu rupanya juga ditangkap oleh Bimantoro Wiono yang memimpin sidang. Rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum ke anggota mungkin kami sedikit dari meja pimpinan. Yang pertama saya ingin mengklarifikasi, tadi kan disampaikan bahwa hari ini tidak bisa dihadiri oleh Pak Ketua, Pak Habibur Rahman. Dalam artian bukan maknanya beliau ini mengesampingkan rapat hari ini, tetapi memang agenda yang sudah ditentukan dari jauh-jauh hari itu tidak bisa kita geser juga. Poinnya ini kan rapat segera kita lakukan hari ini dan kita fasilitasi penuh gitu loh, Bapak Ibu sekalian. Dan memang tadi pun beliau menyampaikan kepada kami, beliau menyampaikan salam hormat untuk Bapak Ibu sekalian dan meminta kami untuk memberikan
waktu seluas-luasnya Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan aspirasinya. Dan tidak ada tanpa ada pembatasan dari kami. Poinnya itu Pak. Jadi hari ini pun kami sudah lakukan semuanya, kami sudah sampaikan juga apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Dan memang yang kedua, sampai dengan hari ini beliau pun sudah banyak memberikan statement, terutama mengenai tadi ada pokok-pokok pembahasan yang dibahas, terutama kemarin masalah yang Kang Deddy Mulyadi dan lain sebagainya, beliau memberikan statement langsung. Tanpa hitungan hari, hitungan jam pun beliau langsung memberikan statement dan memberikan dorongan, push kepada aparat-aparat penegak hukum. Dan memang perlu kita sadari bersama, kita memiliki Undang-Undang MD3 yang mana Mendagri dan juga Menkumham ini bukan mitra kerja Komisi 3 lagi Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kami pun harus mengikuti mekanisme tersebut. Tetapi untuk Polri, Kejaksaan, yang memang aparat penegak hukum itu tetap di bawah kami. Intinya esensinya hari ini kami menerima semua masukan Bapak Ibu. Ini akan kami bawa ke rapat internal karena kami berpikir ini sangat penting sekali, mendesak dan urgent. Dan memang tanpa kita sadari Bapak Ibu sekalian, apabila saya pun sendiri, bila mana saya melepas PIN saya ini masyarakat biasa juga Bapak Ibu sekalian. Saya kembali ke rumah, saya menjadi warga negara biasa, sama saja Bapak Ibu sekalian. Jadi saya pun merasakan, apa yang Bapak Ibu rasakan hari ini, kami rasakan juga gitu loh. Jadi kami pun dikeluhkan, jangankan oleh Bapak Ibu sekalian, istri kami sendiri pun tiap hari pun mengeluhkan kepada kami kan gitu. Jadi memang ini menjadi penting untuk kami karena niat dan nafasnya ini sama, yaitu keresahan kita ini sama, ketidaknyamanan kita ini sama. Oleh karena itu, ini akan kami bawa ke rapat internal pimpinan dan anggota Komisi 3, dan ini akan kami sampaikan secara full apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Begitu. Lepas dari penjelasan dan pembelaan Bimantoro, tetap saja menimbulkan pertanyaan. Agenda apa yang jauh lebih dan sangat penting sehingga tidak satu pun dari 5 pimpinan Komisi 3 DPR ini tidak ada yang hadir. Begitu juga halnya dengan jagoan-jagoan Komisi 3 yang biasanya vokal juga nggak muncul. Di luar Bimantoro, saya mencatat itu hanya ada 3 anggota Komisi 3 yang menanggapi. Yakni 1 Andi Amar Ma'ruf ini dari fraksi Gerindra, kemudian Endang Agustina dari PAN, dan kemudian Makmur Tembelaka dari fraksi Gerindra. Tapi tetap saja rapat dengar pendapat yang berlangsung selama 1,5 jam itu hanya jadi ajang curhat dari para advokat. Dan Bimantoro itu hanya menjanjikan bahwa pembicaraan mereka itu akan dibahas dalam rapat internal fraksi. Padahal meskipun judulnya premanisme, tetapi dari berbagai pernyataan yang disampaikan para advokat kita bisa menyimak betapa mereka sangat mengkhawatirkan aksi-aksi premanisme itu ya. Aksi-aksi premanisme secara khusus itu yang dilakukan oleh Grip Jaya yang dipimpin oleh Hercules. Hercules ini memang dalam beberapa pekan terakhir ini jadi salah satu tokoh yang paling banyak dibicarakan. Karena bagaimanapun juga ini aksi-aksi dia termasuk dia berani menantang para senior TNI termasuk Pak Sutioso dan juga Jenderal Gatot Nurmantio oleh Hercules itu kan membuat dia banyak dikecam. Bahkan ini banyak sekali prajurit-prajurit TNI yang marah dan mencoba mengancam mencari Hercules. Tapi ini kelihatannya dicegah oleh para pimpinan TNI. Padahal sesungguhnya ini ya khususnya bagi Gerindra yang sekarang ini memimpin Komisi 3, harusnya ini waktunya menunjukkan kepada publik bagaimana sih sebenarnya hubungan antara Grip Jaya, khususnya Hercules itu dengan Pak Prabowo. Karena selama ini kan mereka ini, Grip Jaya itu mengklaim bahwa mereka itu sangat dekat dengan Presiden Prabowo. Dan mereka juga membantah kalau Pak Prabowo sudah mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pembina mereka. Yang juga orang sangat bingung kan, Hercules misalnya dan anak buahnya itu langsung head to head dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang notabene adalah kader Partai Gerindra. Ketidakhadiran Habibur Rahman khususnya ini bisa menimbulkan spekulasi dan berimbas pada citra buruk Presiden karena benar dong kalau kayak gitu Hercules itu berani seperti itu ya karena dilindungi oleh Presiden. Kalau udah Presiden yang melindungi mana berani itu aparat-aparat penegak hukum yang lain ya. Padahal kan kalau kita lihat jejak digitalnya, Pak Prabowo itu sudah membantahnya. Bahkan itu jauh hari ketika dia masih menjadi Danjen Kopassus. Dan kemudian juga ada surat pengunduran diri dia sebagai Ketua Dewan Pembina Grip Jaya pada tahun 2022. Jadi sebelum menjadi presiden. Tapi itu kan dibantah oleh Grip Jaya. Nah persoalannya ini politik itu persepsi.
persepsi publik sekarang ini jelas bahwa yang ada di benak publik itu, bahkan saya menduga juga ini di persepsi aparat penegak hukum, mereka benar-benar ini Gripjaya ini dan Hercules adalah bagian dari kekuasaan. Karena video-video Hercules itu yang dia membentak para petugas, memberi briefing memarahi para petugas, termasuk seorang Wakapolres yang di Sumedang ini, tapi peristiwa sudah berapa waktu yang lalu, itu beredar luas di media sosial. Jadi publik akan menganggap, satu, bahwa memang Hercules itu sangat berkuasa. Yang kedua, aparat keamanan itu nggak hadir dalam situasi seperti ini. Untunglah sekarang ini Kapolda Metro Jaya misalnya menyatakan mereka akan tegas memberantas premanisme ini. Bahkan mereka sudah bekerja sama dengan TNI. Dan sebelumnya juga Menko Polhukam Budi Gunawan itu juga sudah menggelar rapat koordinasi untuk pemberantasan premanisme ini. Dan hari ini siang nanti itu atau siang ini maksud saya itu Kemendagri juga mengumpulkan para aparat dari berbagai kalangan, termasuk juga tentu saja ini kepala-kepala daerah untuk rapat koordinasi soal pemberantasan premanisme ini. Yang diundang itu juga ada dari Polri, dari Kejaksaan Agung, dan juga dari TNI kalau tidak salah ini. Dalam rapat dengar pendapat kemarin itu, Saur Siagian, penasehat tuntas premanisme itu, advokat tuntas premanisme itu mengusulkan agar supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan didudukkan persoalannya dengan benar, itu dia mendesak agar Komisi 3 itu memanggil Hercules. Dan kemudian dia dihadirkan di Komisi 3, ya diberi kecepatan bicara seperti yang dia lakukan kemarin itu. Ini saya kira cukup fair lah ya. Atas nama Tumpas terus terang kami sangat diteguhkan dalam pertemuan kita hari ini. Ternyata apa yang kami rasukan dengan teman-teman Komisi 3 terlepas katakanlah representatif dari yang hadir bagi kami, bukan soal itu yang penting, tapi kelembagaan Komisi 3. Dan ternyata kita juga melihat apa hal-hal yang kami atau kita juga bicarakan, ternyata spirit itu juga ditangkap oleh kawan-kawan Komisi 3. Usul saya konkret 2. Saya tidak tahu nanti mekanismenya kerja seperti apa. Bisa enggak Komisi 3 kami sebagai pemilik daulat rakyat yang kami serahkan kepada teman-teman DPR. Pertama, setiap warga negara itu sama kedudukannya dalam hukum. Sekaligus juga supaya kami juga jangan bias, supaya ada perimbangan. Kedua, hak daripada DPR juga berhak untuk memanggil saudara Hercules. Saya tidak tahu apakah kemudian itu disamakan dengan misalnya Deddy Mulyadi dengan gubernur yang kita lihat head to head, atau kalau memang mitra kerjanya adalah dengan kepolisian, saya tidak tahu. Sebab juga itu memberi hak juga kepada dia, dasar dia untuk melakukan yang sama. Tetapi seperti dibilang saya, teman-teman sebagian, yang terakhir Saudara Petrus Balapationan, sangat, Pak, terus terang aja. Kami ini 5 tahun Pak belajar, kalau zaman saya S1 itu 5 tahun Pak. Untuk jadi advokat saya harus magang 2 tahun Pak. Kemudian kami dilantik. Sebagian ini adalah kawan-kawan pejuang. Kami terbiasa kantor kami tiba-tiba disegel atau ditutup karena kami tidak bayar kantor. Kami berjanji setiap pro bono pimpinan, saya tidak pernah menerima. Ini teman-teman saya lama, teman saya perjuangan. Alhamdulillah, asal saya ajak mereka berjuang, mereka tahu. Kalau kasus pro bono itu tidak pernah kami berani menerima 1 rupiah pun. Tapi tiba-tiba hak kami sudah menang di pengadilan. Kami tidak bisa eksekusi. Petrus itu banyak pengalaman. Bung Robert ini banyak pengalaman. Oleh karena itu, saya hanya mengatakan, kami begini pimpinan, kami agak polemik. Ada mazhab yang kami juga tidak mau lagi ke DPR. Ngapain ke DPR? Katanya, minta maaf ini, tanpa merasa mengecilkan. Apakah mereka bisa menyuarakan atau dagelan politik? Tetapi kami pilih tidak. Kalaulah jujur hampir 100 orang mau. Jadi panggil beliau, saya pikir juga kita minta juga polisi, kenapa Anda? Seperti tadi. Orang mereka terbuka pakai pistol kok. Dan aparat penegak hukum tidak berani. Nah baru yang kedua kami diteguhkan, mungkin ini yang pertama, mungkin membentuk panja.
Dan saya kira kami berhak karena kami adalah di lapangan. Kami hari kami. Bung Robert ini cerita kepada saya berapa kali dia sudah harus dieksekusi, kemudian dihambat, uangnya bertahun-tahun tidak ini. Sampai tiba-tiba Bung Petrus, BYD itu konkret aja. Hampir lari dari Indonesia mau lari kepada negara lain karena keadaannya. Semoga kami pertemuan kita, kami sangat terhormat, ini ada tindak lanjut tetapi konkretnya. Coba sekaligus dia mau datang apa enggak? Jangan-jangan waktu di KPK pimpinan, dia bilang sama wartawan, katanya, coba viral Pak. Saya ngomong ini kan justru saya nggak jujur kalau saya dengar. Kamu jangan coba-coba. Pak kita ini mau mendampingi klien aja pakai KPK. Petrus itu teriak-teriak, kenapa satu orang? Tapi dia masuk tiba-tiba, jangan kamu coba ya. Saya sikat kamu katanya. Kemana kita kalau tidak teman-teman kami yang punya kemewahan untuk memanggil. Tampak ada bersama dengan kawan-kawan. You are not alone. Tumpas bersama dengan bapak-bapak. Dan dengan hormat, saya tidak mewakili semua teman saya. Kalau ada mengklaim kami juga sangat terhormat, panggilan suci kami sebagai advokat, kami bersumpah demi Allah tunduk kepada undang-undang dan undang dasar, dan itulah sumpah kami semua, dan itu terbiasa. Kami orang-orang lapangan, ya kalau ada mengklaim kami nggak mati-mati ya, kami juga seperti itu. Ya Bung Petrus ya. Nah semoga ini juga betul-betul membuat energi kita sama, dan kemudian ini bisa betul-betul kita bisa selesaikan, sehingga pedagang kaki lima, kemudian para pengusaha kita, kalau saya dengar kemarin ikatan sudah sekian puluh tahun Pak, kami sekarang ini tiba-tiba bisa berbicara katanya. 10 tahun kami Pak, tiba-tiba datang jatah mereka 10% katanya. Dan harus gantian katanya. Tiba-tiba ada saatnya kami berbicara. Anda bisa lihat itu di Metro saya tonton, kita kumpulkan semua. Nah sebagai dukungan kami Pak, kami juga merasa bahwa kita bersama-sama kembali. Biasanya saya pakai peci, Petrus juga pakai peci, tapi ada saya buat bintang 5, jangan lupa. Sebagai simbol daulat rakyat, bahwa daulat itu masih ada kami Pak, kemewahannya ada bapak-bapak Pak. Kami nggak diongkosi oleh negara datang kemari, tapi kami mengongkosi diri kami. Semoga pertemuan kita ini memperkuat Komisi 3 dan juga memperkuat daulat hukum kita dan mensejahterakan dan rakyat kita aman. Nah, sekarang yang menarik itu adalah langkah yang akan dilakukan oleh Hercules, karena dia memang mengaku dia merasa tersinggung, merasa marah ini karena dia dibawa-bawa, dan kemudian dia akan menempuh jalur hukum ya, karena menurut dia ini seperti pengancaman ya, yang anggota rombongan ratusan advokat datang ke Komisi 3 itu menurut dia itu sebagai sebuah pengancaman dan provokasi, kata dia begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Hari ini saya di kediaman saya sendiri, dan saya mengundang Mas Sunan, Mas Agus, untuk kita ini menanggapi kemarin ada beberapa wartawan datang ke Komisi 3 untuk mendesak Komisi 3 untuk saya segera ditangkap. Pengacara, mereka ini adalah rombongan atas nama pengacara. Artinya saya sini pun merasa terganggu, karena negara ini negara hukum. Ya, semestinya kalau memang benar mereka ini pengacara, semestinya mereka kan tahu hukum. Ya kan? Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba mereka muncul di Komisi 3 untuk mendesak Komisi 3 segera melakukan penangkapan. Jadi ya memang kaget juga sih, kagetan. Istri, anak pun semua keluarga kaget. Artinya ini semacam pengancaman ya, provokasi dan sokrapi terhadap anak istri saya. Intinya karena negara ini negara hukum, kita akan bawa karena hukum.
Kalau nanti saya pakai cara saya, nanti bilang preman lagi kan gitu. Iya. Tapi karena saya juga mengerti hukum, saya tidak akan pakai cara saya. Tetapi nanti akan Mas Unang dan Mas Agus untuk sebentar ini mau ada komprehensi pers, Mengklarifikasi. sekalian mau klarifikasi. Nah, mungkin dalam waktu dekat ini kita akan bawa ke ranah hukum. Ya, kalau memang saya sudah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus Depok, ya tentunya pasti saya sudah dipanggil dan sudah diperiksa. Atau kasusnya lawan gubernur kan gitu. Atau kasusnya lawan gubernur sudah tersangka tapi polisi kok kenapa nggak menangkap Hercules, ya kan? Saya menyayangkan mereka ini katanya itu atas nama hukum dan atas nama pengacara. Mestinya mereka harus tahu hukum dan tahu etika dong. Ya, kok bisa kayak orang gelandangan gitu loh. Nah, ini makin seru ini ya. Untung ini Hercules menempuh jalur hukum. Memang sebaiknya jika warga negara bersengketa, maka jalan terbaik dan Elhan membawanya ke ranah hukum. Jangan dengan cara-cara yang premanisme tadi. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.